Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya nak ya. Oke, berjumpa kembali dengan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Ya anak-anak, materi kita hari ini tentang mengidentifikasi informasi diskusi. Anak-anak sekalian, ya diskusi ini sudah sering ya kita dengar dan sudah kalian lakukan di sekolah, misalnya saja ya diskusi kelompok. Nah, ya. Jadi anak-anak sekalian, eh, apa itu diskusi atau bentuk teks diskusi? Ya, itu adalah sebuah wacana yang berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda, satu di sisi pendukung dan satu di sisi kontra, yang diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Jadi diskusi ini tidak adanya perdebatan, tapi permusawarahan yang atau mufakat yang disepakati untuk tujuan bersama. Oke, anak ibu sekalian, ya setelah itu ibu sampaikan apa sih tujuan diskusi itu? Ya tujuan diskusi itu adalah untuk menemukan kesepakatan dan kepahaman. Jadi antara dua pendapat kita harus sepakati. Nah, dan yang kedua, menghargai perbedaan dan pendapat orang lain. Jadi kita tidak boleh mau menang sendiri atau mau pendapat kita sendiri yang kita terima atau kita benarkan. Jadi kita harus menghargai perbedaan dan pendapat orang lain. Uh, Setelah itu yang ketiga, mendapat banyak pengetahuan dan pengalaman. Ya, jadi dari tujuan diskusi itu kita mendapat pengetahuan dan pengalaman dari orang lain. Jadi bertambahnya lah pengetahuan kita. Setelah itu melatih diri untuk berbicara di depan umum. Ya, nah ibu sekalian, seperti biasa yang pernah kita lakukan yang namanya diskusi kelompok itu, anak-anak sudah terbiasa yang berbicara di depan umum. Nah, itulah untuk melatih diri berbicara di depan umum. Anak ibu sekalian, setelah itu ibu jelaskan kembali pihak-pihak yang terlibat di dalam diskusi itu, yaitu moderator. Yang pertama itu moderator ya nak ya. Moderator itu yang biasa mengawasi jalannya diskusi. Dan yang kedua peserta, ya peserta yang ikutlah dalam diskusi tersebut. Setelah itu peninjau, nah, peninjau yang berperan yang melaksanakan diskusi itu. Dan yang keempat pengunjung, ya pengunjung itu maksudnya audiens atau peserta dalam diskusi tersebut. Setelah itu pelaksanaan diskusi yang baik. Ya, yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan masuk akal. Ya, jadi dalam diskusi itu kita nggak bisa berbahasa sehari-hari ya. Kita gunakan bahasa kasar itu tidak bisa ya nak ya. Setelah itu langsung membahas pokok masalah. Ya, misalnya kita berbicara tentang masalah apa ya? Misalnya tentang ya saat ini ya gemingnya dengan COVID-19. Nah, jadi kita harus kita bahas pokok masalahnya itu bagaimana sih solusinya. Nah, itulah dia enak ya. Setelah itu yang ketiga, mengendalikan emosi dan tidak memaksakan pendapat. Ya, melalui diskusi ini kan kita harus ada mufakat. Jadi walaupun ada ya pro dan kontra itu tadi itu memang ada ya dalam diskusi, tapi kita harus mufakati agar mencapai kesimpulan dan tidak boleh menjatuhkan atau menjelekkan orang lain. Ya. Oke, setelah itu ibu lanjutkan dengan menyimpulkan struktur teks diskusi. Ya, menyimpulkan struktur teks diskusi itu adanya isu. Isu apa yang saat ini yang lagi viral atau uh, lagi hotnya ya kita bicarakan. Nah, itulah yang kita diskusikan. Setelah itu argumen mendukung. Pasti ya nak ya. Yang namanya suatu pendapat itu pasti ada pro dan kontra. Setelah itu argumen yang menentang.
dan setelah itu simpulan. Tiap adanya diskusi, ya kita akhiri atau kita buat kesimpulan mufakat secara bersama. Oke, Ibu jelaskan kembali struktur teks diskusi. Ya, struktur teks diskusi adanya pendahuluan, isi, dan simpulan. Dalam pendahuluan itu, kita harus adanya pernyataan untuk membatasi topik. Jadi anak ibu, kita kalau berbicara atau membahas suatu masalah itu jangan terlalu luas. Jadi kita harus batasi topiknya tentang apa. Misalnya tentang COVID-19 itu ya, kita batasi topiknya. Misalnya menjaga kesehatan atau apa, itu jangan kita sampai cara pengobatannya apa, itu terlalu luas itu pembicaraannya enak ya. Setelah itu latar belakang topik, kita harus ketahui ya latar belakangnya itu apa. Itu sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Itulah pendahuluan. Setelah itu isi. Isi dari teks diskusi itu ya, yang pertama serangkaian paragraf. Jadi kalau kamu membuat bentuk teks diskusi itu harus adanya bentuk-bentuk paragraf, 2 atau 3 paragraf dengan ada argumen setuju dan argumen tidak setuju. Setelah itu menggunakan bahasa persuasif. Bahasa persuasif itu bahasa yang mengajak ya, menghimbau untuk diskusi. Jadi biar adanya kesepakatan. Setelah itu menggunakan bahasa kohesif, bahasa yang adanya pro dan kontra, kita buatlah kesimpulannya harus adanya mufakat atau musyawarah secara bersama. Oke, itulah penjelasan saya tentang mengidentifikasi informasi diskusi. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Baik, pertanyaannya Bu, ini ada istilah diskusi, ya, ada istilah teks diskusi. Tolong Ibu jelaskan perbedaan antara kedua istilah tersebut. Ya, oke ya Bu. Teks diskusi dengan diskusi yaitu jelas berbeda. Kalau teks diskusi itu ada teksnya, ada wacananya yang dibaca. Sementara diskusi itu pelaksanaan atau kegiatan kita. Seperti inilah kita berdiskusi. Itulah ya Bu ya. Yang kita lakukan. Kemudian diskusi ini manfaatnya untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, manfaatnya ya seperti tadi saya jelaskan ya, menemukan kesepakatan dan kepahaman dari suatu ide atau pemikiran yang berbeda. Jadi itulah dia manfaatnya. Kita buatlah atau kita adakan diskusi. Setelah itu yang namanya diskusi itu pasti adanya perbedaan pendapat. Jadi antara perbedaan pendapat itu harus kita buat bagaimana pendapat yang berbeda itu kita mufakati agar satu tujuan yang kita inginkan atau mufakatan, jadinya musyawarah lah ya jawaban itu yang kita buat. Ada lagi Bu yang ditanyakan Bu? Oke anak ibu sekalian, ya anak ibu sekalian, struktur teks diskusi ya itu harus kamu perhatikan karena nanti materi atau tugas
yang Ibu berikan nanti adalah mencari ya, mencari sebuah teks diskusi di internet dengan tema bebas. Jadi harus berdasarkan struktur teks diskusi tersebut. Ya, yang seperti Ibu sampaikan tadi, struktur teks diskusi itu ada 3. Yang pertama pendahuluan. Ya, dari pendahuluan itu kamu harus menentukan topiknya. Jadi kamu ambil suatu diskusi dari internet itu tadi, temanya harus dibatasi. Temanya bebas ya anak ya, tapi harus dibatasi, jangan meluas. Iya, jangan meluas ruang lingkupnya. Misalnya contoh ya tentang kebersihan gitu kan. Terus kan itu kan luas itu ya nak ya. Jadi kebersihan di mananya gitu, lokasi yang mana gitu. Misalnya tentang di sekolah atau di rumah. Itu kan jadi pembahasan topiknya itu sudah dibatasi, jadi tidak meluas penyampaiannya. Setelah itu latar belakang dari topik itu. Jadi yang melatar belakangi itu apa? Ya, setelah itu sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Ya, itulah sudut pandangnya. Setelah itu isinya ya nak ya, jangan lupa karena struktur teks diskusi itu kan ada 3, pendahuluan, isi. Jadi isi yang kamu ambil nanti diskusi yang temanya sudah kamu ambil itu tadi, isinya harus ada bentuk paragraf, serangkaian paragraf, 2 atau 3 paragraf yang argumentasinya yang argumen yang setuju, dan 2 atau 3 paragraf yang argumennya yang tidak setuju. Gitu ya Bu ya. Setelah itu menggunakan bahasa yang persuasif. Jadi bahasa yang persuasif itu bahasa yang menghimbau atau mengajak. Jadi agar si yang membaca atau yang mendengar itu tadi terobsesi atau punya keinginan atau ada kemauan untuk ikut dengan apa yang kita diskusikan. Itu tadi ya Bu ya, yang kita putuskan ya, kesepakatan itu tadi. Setelah itu yang ketiga simpulan argumen kedua sisi. Jadi tadi kan ada yang namanya diskusi itu ada perbedaan pendapat dan atau pro dan kontra itu tadi ya kan. Jadi kita harus buat kesimpulannya. Jadi supaya tidak terlihat antara pro dan kontra itu lagi. Jadi kita harus membuat suatu kesimpulan. Oh inilah hasilnya. Oh inilah kesepakatan dari mufakat kita tadi. Saya rasa begitu Ibu. Juga mengenai ciri-ciri diskusi itu seperti apa? Ya, ciri-ciri diskusi itu Bu yang yaitu struktur terdiri atas isu, argumen mendukung, argumen menentang, dan simpulan. Memuat informasi yang cenderung bersifat informatif, argumentatif. Itulah dia tadi Bu. Ya itulah ciri-cirinya. Memuat informasi yang cenderung bersifat informatif, informasi. Yang argumentatif, yang argumen, yang punya alasan, gagasan. Jadi itulah ciri-ciri teks diskusi. Setelah itu menerapkan unsur kebahasaan. Jadi jika kamu Ibu tugaskan mencari sebuah teks diskusi dari internet dengan tema bebas itu tadi, harus adanya struktur teks diskusi. Jadi adanya penerapan unsur kebahasaan. Bagaimana Ibu? Misalnya penggunaan contoh dalam kaidah kebahasaannya itu seperti apa? Ya, misalnya dalam kaidah kebahasaan yang dalam diskusi itu, ya contohnya bahasa sehari-hari itu ya, yang biasa kita pakai itu tidak efektif kalimatnya. Jadi kita harus menggunakan kalimat yang baku. Setelah itu dan bahasanya harus komunikatif atau kohesif. Jadi
orang yang mendengar tentang diskusi yang kita sampaikan ini, uh, atau yang membaca nantinya teks diskusi yang kamu buat nantinya, Nak, jadi dapat dipahami dengan adanya unsur kebahasaan. Jadi tidak dengan menggunakan bahasa sehari-hari, tapi menggunakan bahasa baku. Oke, anak-anak, pembelajaran kita kali ini eh, tentang mengidentifikasi informasi diskusi ya kita akhiri, eh, dan jangan lupa tugas yang Ibu sampaikan ini nanti juga Ibu sampaikan di WA-nya masing-masing ya, Nak, ya. Lihat di grupnya masing-masing. Nah, hanya satu saja yang tugas yang Ibu sampaikan, mencari eh, sebuah teks diskusi dari internet dengan tema bebas dan harus terikat dengan unsur yang menjelaskan teks, unsur yang menyusun teks diskusi itu tersebut. Jadi adanya struktur ya, Nak, ya. Nah, nanti kembali disampaikan di grupnya masing-masing. Nah, oke, Nak, Ibu, sekian Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kamu dapat memahami dari pembelajaran kita kali ini. Oke, Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.